Lanjut. Cuman begini Pak Bu, ini masalah serangan pajar nggih Pak Kades. Bu, jangan milih gara-gara amplop nggih. Kadang-kadang yang merusak negara ini kita juga Pak. Ada yang sampai pasang spanduk tidak terima yang 50 ribuan. Barang-barang wis do mundak. Minyak goreng mahal, beras mahal. Kalau 200 ribuan saya coblos. Kita yang mental rusak itu. Ada caleg ngasih 50 ribu, cibir, pelit. Tapi cangkem yang ngomong pelit, duitnya diambil. Kan sekilit namanya Pak. Begitu ada caleg yang ngasih 100 ribu, insya Allah milih Bapak. Insya Allah, nggak bisa dipercaya. Begitu ada caleg yang ngasih 200 ribu, siap. Saya nyoblos Bapak. Mantap nih, 200 ribu Pak. Begitu ada caleg yang ngasih 300 ribu, siap. Saya, keluarga saya semua nyoblos Bapak. Emak-emak lihat duit. Begitu ada caleg ngasih 500 ribu, apa kata mbok-mbok nih Pak? Siap. Saya nyoblos Bapak, Bapak juga boleh coblos saya. Hancur. Maksud saya betapa banyak orang menggadaikan nurani hanya gara-gara uang. Jangan sampai sedemikian rupa. Cuman saya nggak melarang Bapak Ibu. Kalau saya pribadi ngambil begituan nggak mau. Ya nanti Allah marah sama saya. Kayak nggak syukur aja. Cuman di kampung saya nggak bisa dilarang Pak. Kata saya, bapak-bapak jangan ngambil money politik. Apa kata mereka? Ustadz nggak punya beras. Beras mahal, iya juga ya Pak. Mau nggak mau diambil gih, karena memang butuh. Tapi walaupun ngambil nurani tetap diutamakan. Baik, selanjutnya tumma urija bina ila sama'id dunya. Kemudian kami kata Nabi ditarik naik ke langit dunia, langit pertama. Naiknya nggak sembarang mumpung ke langit Pak, itu ditarik. Makanya kalimatnya urija, dinaikkan, bukan naik sendiri. Pakai apa? Pakai al-ma'arij, tangga-tangga. Jadi ada tangga dari langit ke bumi, dari bumi naik ke langit. Minallahi dzil ma'arij. Itu lewat tangga-tangga tersebut yang kadarnya itu dalam satu hari saja karena miqdaruhu khamsina alfasanah. Sama seperti jarak tempuh 50.000 tahun lamanya. Sampai di langit pertama, fastaftaha Jibril. Jibril minta dibukakan pintu. Faputih alana, dibukakan pintu langit pertama. Faida anabi Adam alaihi salam. Ketika itu saya langsung dijumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Farhaba bi wa da'a li bi khair. Adam menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan-kebaikan. Dipeluk Nabi kita oleh bapak moyang kita. Cuman ada yang aneh kata Nabi, di sekeliling Nabi Adam banyak bayangan-bayangan hitam. Ketika beliau noleh ke kanan beliau senyum, begitu noleh ke kiri beliau menangis. Nabi bertanya, man haula ya Jibril, memangnya mereka itu siapa ya Jibril? Kata Jibril, Muhammad, yang sebelah kanan itu arwah, ruh, anak cucu Adam yang bakal masuk surga. Semoga leluhur kita termasuk golongan kanan. Allahumma amin. Yang sebelah kiri Jibril, yang sebelah kiri Muhammad. Itu roh anak cucu Nabi Adam yang bakal masuk neraka. Makanya noleh ke kanan tersenyum, noleh ke kiri beliau menangis. Makanya ada satu sesi Nabi kunjung ke surga, Nabi kunjung ke neraka. At-tala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Aku kunjung ke surga kata Nabi. Begitu aku lihat di dalam surga, ternyata di surga itu rata-rata orang fakir. Inilah alasan saya tadi Bapak Ibu, petani masuk surga, pekebun masuk surga, peternak masuk surga, nelayan masuk surga. Mereka peras keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Apa mana jadi petani di sana rezeki cuaca panas kayak gini model. Pantesan banyak yang gosong di sini. Paling ibu-ibunya serodok bening, itu pun karena bedaknya.
Jajal sudah mau jam 12 siang, bedak kecampur keringat persis kayak urapan. Makanya petani itu Pak masuk surga, kerjanya capek, kerjanya keras Bapak Ibu, tetapi hidupnya apa adanya, yang penting cukup. Alhamdulillah. Yang berlebih bukan petani, yang berlebih itu pejabat. Kalau pengusaha lebih nggak apa-apa Pak, wajar karena usaha. Kata Nabi kan rezeki paling banyak dari dagang. Tapi yang jadi masalah itu ketika pejabat hanya memperkaya diri. Dulu kita mengganti orde baru pakai orde reformasi. Alasannya apa? Karena di orde baru KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Bukan kuliah kerja nyata, bukan ya. Korupsi, nepotisme. Kita ganti orde baru dengan orde reformasi, tujuannya untuk membersihkan korupsi. Sekarang saya tanya, ini korupsi sekarang habis apa tambah banyak? Tambah banyak Pak. Korupsi tambah merajalela. Ini masalah kita Bapak Ibu. Makanya ada anekdot ini. Anekdotnya begini, Presiden ganti cat istana negara, nender proyek. Pemborong pertama Cina. Kata Cina, saya sanggup 3 miliar untuk ganti cat. Presiden tanya, 3 miliar buat apa saja? 1 miliar untuk beli cat, yang 1 miliar buat upah yang ngecat, yang 1 miliar profit untung bagi kami. Ini Cina yang nender. Yang kedua yang nender pengusaha Amerika. Kata orang Amerika, kami sanggup 4 miliar, 1 miliar buat beli cat, 2 miliar buat upah karena Amerika upahnya standar tinggi, 2 miliar buat upah, 1 miliar profit untung buat kami. Yang nomor 3 yang nender kontraktor Indonesia. Kata kontraktor Indonesia, kami sanggup 10 miliar. Mahal Pak. Yang Cina cuma 3 miliar, yang Amerika cuma 4 miliar, Indonesia minta harga 10 miliar. Yang menang pengusaha Indonesia. Yang mahal malah menang. Kok iso? 10 miliar, 4 miliar buat Pak Presiden, 4 miliar buat Pak Gubernur. Bahasanya kan begitu kalau tendernya sama gubernur. 4 miliar buat Bapak, kemudian 3 miliar untung kami, profit kami, yang 3 miliarnya mau tak kasih sama Cina yang mengerjakan nanti. Allahu Akbar. Menang Bapak Ibu. Mau tahu nggak mengapa Indonesia ini masih melarat, belum maju-maju? Ini mental Indonesia. Cina ini kan anekdot dia, nender umpama gubernur atau bupati. Cina ngasih gubernur, Cina sanggup cuma dihargai 3 miliar, Amerika sanggup dihargai 4 miliar. Kok Indonesia jual mahal? Pengusaha Indonesia mau 10 miliar. Tapi mengapa menang tender? Karena sudah disiapkan 4 miliar buat setoran. Apa pengusaha Indonesia juga yang ngerjain? Ternyata enggak juga. Yang mengerjakan tetap Cina juga. Makanya Bapak Ibu, sekarang kita dihadapkan dengan keprihatinan. Masih banyak di Provinsi Lampung ini, ngapura nggih, ini fakta Pak. Masih banyak di Provinsi Lampung ini anak SMA, SMK ijazahnya masih ditahan gara-gara nunggak SPP. Ya Pak ya. Makanya Bapak Ibu, ini negara apa? 70 tahun, 78 tahun kita merdeka Pak. Kok sekolah masih mahal? Dia ada bagi. Ada Pak SMK uang daftar ulang 20 juta. Ini kan luar biasa parahnya Bapak Ibu. Kita katanya negara kaya, negara merdeka, tapi fakta menunjukkan korupsi masih merajalela. Maka kalau saya terus terang Bapak Ibu, yang akan saya pilih nanti sebagai presiden dan wakil presiden yang sanggup berkomitmen memberantas korupsi. Setuju nggak kira-kira? Tepuk tangan. Ya iya dong. Masalah bangsa ini korupsi Bapak Ibu. Masalah bangsa ini korupsi. Yang sanggup menggratiskan pendidikan. Saya pengen betul nanti siapapun presiden yang terpilih, hapuskan semua uang SPP, uang bangunan, uang daftar ulang sekolah, uang komite, dihapuskan semua. Setuju nggak kira-kira? Tepuk tangan.
rungokno capres cawapres. Ini kan mau kita upload. Anda kan sudah enak, betul nggak kira-kira? Ya kami rakyat di bawah tetap gini-gini aja. Semua kan itu kerjanya di ruang AC, anggota dewan kerjanya di ruang AC semua, ya Pak ya? Mereka enak-enakan, mau masyarakat sinar rezeki, boro-boro AC. Kena kipas angin aja masuk angin. Malah keroan Pak. Luar biasa. Coba kita berhitung, Istana Negara yang membiayai operasional Istana Negara siapa? Rakyat. Kantor gubernur, rumah dinas jabatan gubernur bupati yang membiayai siapa? Rakyat. Yang bayarin AC-nya, bayarin listriknya, makan minumnya Pak, mulai dari terasi. Tahu terasi? Kata orang Lampung, delan caluk. Menteri caluk, delan terasi. Di Istana Negara, di kantor di rumah dinas gubernur, di rumah dinas bupati, semua rakyat yang membiayai. Mereka turun ke lapangan pakai mobil dinas, yang beliin mobil dinas siapa? Rakyat. Pakai pengawal, yang bayar pengawal siapa? Rakyat. Ini yang dipikir oleh pejabat, bukan rakyat yang terima kasih sama pemerintah. Pemerintah harus terima kasih sama rakyat. Tepuk tangan lagi. Itu kan duit rakyat Pak. Makanya begini, kalau kata Pak Abraham Samad, mantan ketua KPK, dari sektor pertambangan saja kalau nggak dikorupsi, per kepala dapat 20 juta sebulan. Nggak usah kerja itu, per kepala 20 juta sebulan. Mulai dari anak yang baru brojol lahir sampai mbah-mbah yang tinggal ngap-ngap aja, nggak bisa bangun lagi. Andai kata nggak dikorupsi, maka kita butuh pemimpin yang betul-betul berani memberantas korupsi. Mudah-mudahan Allah takdirkan. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin.